Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Meski tubuh Han Li di penjara, dia tidak panik. Sementara dia berpikir, dia mencoba menggunakan seni penindasan penjara iblis surgawi untuk mencoba menembus batasan di tubuhnya. Namun, pembatasan ini berasal dari kedalaman dantiannya dan sangat aneh. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menembusnya. Han Li mengerutkan kening dan mencoba menerobos batasan. Pada saat yang sama, cahaya kristal melintas di antara alisnya dan beberapa rantai kristal terbang keluar dan memasuki dantiannya. Meskipun batasan dalam dantiannya dapat memenjarakan tubuhnya, itu tidak memengaruhi indera ilahinya. Dalam dantiannya, beberapa rantai indera ilahi melintas dan segera melilit dua pembatasan awan darah, mencabik-cabiknya. Permukaan pembatasan awan darah melintas dan segera bergetar. Melihat bahwa rantai indera ilahi efektif melawan pembatasan awan darah, Han Li sedikit rileks. Dia menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba mendesaknya. Cahaya kristal melintas di antara alisnya dan untaian benang kristal digulung dan terjalin untuk membentuk pedang kristal kecil. Pedang kecil itu panjangnya hanya 1 inci, tetapi aura yang dipancarkannya jauh lebih kuat daripada rantai indera ilahi. Ini adalah Divine Sense Sword yang dia kembangkan setelah mencapai tahap kelima dari seni roh. Pedang kristal menghilang ke dalam dantiannya, lalu berputar di udara, dan pedang itu tiba-tiba menjadi 2 kali lipat. Niat pedang yang ganas meletus darinya. 2 pembatasan awan darah yang diikat oleh rantai ditekan oleh pedang kristal. Mereka segera berfluktuasi dan permukaannya bersinar dengan cahaya berdarah. Pedang kemudian berubah menjadi bayangan pedang dan menebas salah satu batasan awan darah. Awan darah dengan mudah diiris menjadi 2 bagian, dan langsung meledak menjadi cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di udara. Pembatasan darah yang mengambang dengan cepat dibungkus oleh ki darah di tubuhnya dan dengan cepat dihilangkan. Han Li diam-diam senang. Dia kemudian terus mendesak pedang dan menebas pembatasan awan darah lainnya. Pembatasan awan darah kedua juga langsung dihancurkan. Kedua awan darah menghilang dan tubuh Han Li segera kembali normal. Dia berbalik dan berdiri. Setelah menghela nafas panjang, wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Sumber pembatasan aneh yang berasal dari dantiannya ini adalah 2 awan darah api belerang yang telah dia makan. Mungkinkah, ketika Han Li memikirkan hal ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan ekspresinya berubah. Setelah itu, sosoknya berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju aula depan. Di aula depan, Fang Chan, Duan Tong, Suan Yuan Xing, Cao Ying, dan Zhu terkunci dalam pertempuran sengit dengan Cao Ying dan ketiga saudara Zhu. Meskipun pihak Fang Chan memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka jelas dirugikan. Mereka hanya bertukar beberapa pukulan, tetapi seseorang telah terluka. Jejak kecemasan melintas di mata si Chuan Kong ketika dia melihat ini, tetapi dia masih tidak bergerak, dan pandangannya sering mengarah ke bagian belakang aula. Di dalam formasi darah, jumlah pola berwarna darah pada Sun Tu dan 3 lainnya meningkat. Dalam sekejap mata, telah menutupi setengah dari tubuhnya. Tuan Kota aku selalu setia dan berbakti padamu, teriak Fujian, memohon belas kasihan. Aku tidak pernah tidak setia. Aku tahu kamu setia, jadi aku memberimu kesempatan ini. Untuk tujuan besar kota Suan, aku harus menyusahkanmu, kata Eke dengan senyum tipis, tanpa belas kasihan di wajahnya, dan gerakan tangannya menjadi lebih cepat. Cahaya berwarna darah dari patung memasuki tubuh 4 orang dengan kecepatan lebih cepat, dan pola berwarna darah di tubuh mereka juga menyebar lebih cepat, dan hendak menutupi tubuh mereka. Eke, karena kamu sangat kejam dan tidak berperasaan, maka kamu atau kami yang mati hari ini. Fujian meraung dengan marah. Dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan cahaya putih keluar. Di dalam cahaya putih ada jimat,
dan pola pisau gigi gergaji diukir di atasnya, memancarkan cahaya sebening kristal. Cahaya putih tiba-tiba menyatu, dan memadat menjadi cahaya pisau gigi gergaji sebening kristal. Dengan sekejap, itu memasuki perut bagian bawah Fu Jian. Dengan suara lembut, awan berwarna darah di sekitar Fu Jian bergetar hebat, dan cahaya berwarna darah di bagian atas tubuhnya menghilang banyak. Tangannya segera mendapatkan kembali kebebasannya. Namun, awan berwarna darah di bagian bawah tubuhnya masih tebal, dan terjerat dengan patung itu, sehingga masih kokoh seperti batu. Jimat pedang jiwa. Eke berkata dengan lembut, tapi dia sepertinya tidak peduli. Tangan Fu Jian mendapatkan kembali kebebasannya, dan dia segera mengayunkannya. 4 cahaya hitam ramping ditembakkan dari lengan bajunya, dan 2 di antaranya ditembakkan ke arah Eke seperti kilat, sementara 2 lainnya mengenai patung itu. Pada saat yang sama, dia memuntahkan 3 cahaya putih lagi, dan memasuki tubuh Sun Tu dan 2 lainnya dengan kecepatan kilat. Awan berwarna darah di sekitar mereka banyak menghilang, dan tubuh bagian atas mereka mendapatkan kembali kebebasan mereka. Terima kasih atas bantuanmu, Tuan Kota Fu. Semuanya, jangan menahan diri, ini masalah hidup dan mati sekarang. Chen yang berteriak begitu dia mendapatkan kembali kebebasannya, dan dia melambaikan tangannya. 3 cahaya kuning terbang keluar dari tangan kirinya, dan itu adalah tombak kuning pendek sebelumnya, langsung menembak ke arah Eke seperti kilat. Pada saat yang sama, cahaya putih melintas di tangan kanannya, dan pedang tulang putih muncul. Itu berubah menjadi bayangan pedang yang menggelegar, dan menebas ke arah patung. Sun Tu dan Qin Yuan sama, dan mereka segera melakukan serangan balik, setelah mendapatkan kembali kebebasan. Dengan suara siulan yang tajam, bayangan pedang hitam tebal dan cahaya berwarna darah yang indah menyerang Eke. Mereka berdua menyerang patung itu secara bersamaan. Serangkaian tindakan ini tampak rumit, tetapi terjadi dalam sekejap. Eke menutup mata terhadap tindakan keempat orang itu, dan jejak ejekan muncul di sudut mulutnya. Patung di bawah kaki Fu Jian memancarkan cahaya berwarna darah, dan itu langsung berubah menjadi lapisan pelindung cahaya berwarna darah. Patung di bawah tubuh Eke juga bersinar dengan perisai cahaya berwarna darah, dan itu juga berubah menjadi lapisan perisai cahaya berwarna darah, menutupi patung dan Eke. Serangkaian suara gemuruh yang keras meledak, dan semua jenis lampu saling terkait dan menyala dengan liar di dalam formasi darah. Formasi darah terendam dalam cahaya, dan tanah di dekatnya juga bergetar hebat. Fang Chan, Cao Ying, dan yang lainnya mendengar suara keras dari formasi, dan berhenti berkelahi. Mereka masing-masing mundur, dan melihat ke arah formasi darah. Cahaya warna-warni di dalam formasi darah dengan cepat menghilang, dan Eke serta kelima patung itu aman dan sehat. Seolah-olah serangan sengit itu hanya mimpi. Perisai cahaya berwarna darah pada patung-patung itu tampak tipis, tetapi tidak dapat ditembus. Ini, Fu Jian dan yang lainnya terkejut saat melihat ini. Sungguh lelucon, menurutmu formasi darah menangis adalah sesuatu yang bisa kamu hancurkan. Anda mungkin juga menghemat energi, dan mungkin Anda bisa bertahan lebih lama. Eke mencibir, dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Patung-patung di bawah keempat orang itu menyala lagi, dan benang cahaya berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya, dan melilit tubuh keempat orang itu. Benang cahaya berwarna darah ini dikelilingi oleh rune berwarna darah berbentuk kecebong, dan setiap benang cahaya memancarkan aura yang sangat dingin. Fu Jian dan yang lainnya tidak dapat melarikan diri, dan mereka segera diikat erat oleh benang berwarna darah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Energi dingin merembes ke tubuh keempat orang dari benang tipis, dan tubuh mereka langsung menjadi kaku, dan tidak bisa bergerak lagi. Jejak kepuasan melintas di mata Eke, tapi dia langsung menjadi serius lagi. Dia membentuk segel dengan kedua tangan, dan melantunkan mantra.
Cahaya yang dipancarkan oleh 5 patung menjadi lebih terang, dan benang cahaya berwarna darah pada Fujian dan tubuh 3 orang lainnya meningkat pesat, dan dengan cepat melilit tubuh 4 orang itu. Dalam waktu beberapa napas, 4 kepompong berwarna darah terbentuk di sekitar 4 orang. Fujian dan yang lainnya benar-benar terjebak di dalam kepompong, dan mereka tidak bisa bergerak. Harapan yang baru saja muncul di mata Fang Chan dan yang lainnya padam lagi, dan semangat mereka sangat berkurang. Haha, tuan kotamu akan mati hari ini. Jangan melawan dengan keras kepala, dan menyerahlah dengan patuh, kata Cao Ying sambil tertawa. Jangan pernah memikirkannya. Mata Fang Chan berkilat dingin, dan dia menerkam lagi. 3 orang lainnya segera pulih, dan mereka bergegas maju, dan kedua belah pihak mulai bertarung. Eke memotong jarinya, dan melambaikan kedua tangannya, menggambar jimat di udara. 2 cahaya berwarna darah terbang keluar dari jari-jarinya, dan berubah menjadi rune berwarna darah yang panjangnya sekitar 1 kaki, tersebar ke segala arah, dan bergabung dengan formasi darah. Pola formasi muncul pada formasi darah lagi, dan mereka dengan cepat terjalin. Dalam sekejap mata, formasi yang berkali-kali lebih rumit dari sebelumnya muncul. Wajah Eke berubah sedikit pucat saat melihat ini. Tampaknya mengatur formasi darah sebesar itu telah menghabiskan banyak energinya. Namun, ekspresinya lebih gembira saat ini, dan dia segera membuat isyarat tangan. Seluruh formasi darah tiba-tiba menyala, dan seberkas cahaya tebal berwarna darah keluar darinya, menutupi pintu lampu di dasar kolam, dan memancarkan kekuatan isap yang kuat. Pintu cahaya bergetar sedikit, dan kemudian mengeluarkan suara gemuruh yang keras, seolah-olah guntur yang teredam sedang bergulir. Kemudian, terdengar suara teredam lainnya, dan cahaya lengket berwarna darah terbang keluar dari pintu lampu. Cahaya lengket berwarna darah ini seperti cairan, dan warnanya tidak murni. Ada banyak bintik hitam yang terlihat samar di dalamnya, tetapi kekuatan ki dan darah yang dipancarkannya luar biasa kuat, jauh lebih kuat daripada kolam darah. Cahaya berwarna darah yang lengket ini tampak sedikit enggan, tetapi pada akhirnya, ia tidak dapat menahan aura formasi darah, dan bergabung dengan formasi darah di atasnya. Formasi darah segera bersinar terang, dan mulai beroperasi dengan cepat. Setelah cahaya lengket berwarna darah memasuki formasi, itu tidak menyebar. Sebaliknya, itu terus mengalir dalam formasi, seperti ular sanca berwarna darah. Dalam sekejap mata, itu tiba di depan kepompong darah yang telah diubah oleh Fujian, dan bergabung dengannya dalam sekejap. Kepompong darah memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan rune berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya berguling dan berputar di dalamnya. Aura yang dipancarkan oleh Fujian dalam kepompong darah tiba-tiba meningkat, tetapi berfluktuasi dengan hebat. Saat berikutnya, cahaya berwarna darah melintas di belakang kepompong darah, dan cahaya lengket berwarna darah keluar darinya, dan terus berenang ke depan. Kotoran hitam dalam cahaya berwarna darah yang lengket jelas telah berkurang, dan memancarkan cahaya yang berkilauan, seolah-olah telah dimurnikan. Melihat ini, wajah Eke berseri-seri, lalu membuat isyarat tangan. Cahaya lengket berwarna darah terus berenang ke depan, dan dalam sekejap mata, ia tiba di depan kepompong darah tempat Suntu berada, dan menyatu dengannya lagi. Kemudian, dengan cepat muncul dari belakang kepompong darah. Kotoran hitam dalam cahaya lengket berwarna darah berkurang lagi, dan cahaya yang berkilauan menjadi lebih padat. Itu terus bergerak maju, dan mengalir melalui kepompong darah yang telah diubah oleh Chen Yang dan Qin Yuan. Setelah 4 putaran pemurnian, bintik-bintik hitam pada cahaya lengket berwarna darah benar-benar hilang, dan berubah menjadi cahaya berwarna darah murni. Mata Eke bersinar dengan gembira, dan dia melambaikan satu tangan. Cahaya berwarna darah yang murni dan lengket ini mengalir di sepanjang formasi darah, dan segera tiba di depannya, dan menyatu dengan tubuhnya dalam sekejap.
Saat cahaya kental berwarna merah darah memasuki tubuhnya, tubuh EG bergetar, dan bekas rasa sakit melintas di wajahnya. Namun, itu segera ditekan oleh ekspresi kegembiraan. Dia memejamkan mata dan mengedarkan metode kultivasinya untuk mencerna kekuatan cahaya merah darah. Anggota tubuhnya membengkak samar, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya merah darah yang menyilaukan. Aperture misterius kabur di tubuhnya tiba-tiba melintas liar, dan satu persatu, dengan cepat terwujud. Kecepatan membuka-bukaan misterius kali ini beberapa kali lebih cepat daripada saat dia menyerap air kolam berwarna merah darah. Jadi beginilah cara formasi darah menangis digunakan. Si Chuan Kong, yang mundur ke kejauhan, bergumam kaget saat melihat situasi di dalam formasi darah. Formasi darah terus beroperasi, dan cahaya merah darah dari gerbang cahaya terus menyembur tanpa henti ke dalam formasi darah. Setelah dimurnikan oleh Fu Jian dan yang lainnya, akhirnya diserap oleh EG. Hanya dalam waktu singkat, tubuh EG telah membuka lebih dari 20 lubang misterius, dan aura yang dipancarkannya semakin kuat. Itu seperti awan gelap yang menutupi langit dan matahari, menyelimuti semua orang yang hadir. Berbeda dengan EG, aura Fu Jian dan yang lainnya mulai melemah secara bertahap. Pada saat ini, lingkungan formasi darah berada dalam kekacauan lagi. Fang Chan, yang berdiri di belakang patung di bawah Sun Tu, melebarkan matanya, dan tiba-tiba membuka mulut babinya. Mulutnya yang sudah sangat besar hampir mencapai bagian bawah telinganya. Dia tampak sangat ganas dan menakutkan. Raungan yang sangat keras terdengar dari mulutnya, dan gelombang suara yang bergulung melonjak seperti gelombang pasang, menyerbu ke arah patung. Namun, terhalang oleh penghalang cahaya berwarna merah darah yang menyelimuti patung itu. Boom, boom, boom. Tirai cahaya berwarna merah darah bergetar hebat, dan itu tampak seperti gelombang laut yang bergelombang. Gelombang bergulir menyebar ke sekitarnya, dan bahkan tirai tipis di sekitar formasi darah menjadi sedikit tidak stabil. Cao Ying melihat pemandangan ini, dan matanya berkilat dengan sedikit keterkejutan. Menurut apa yang dikatakan EG sebelumnya, di antara orang-orang yang tersisa, tidak ada seorang pun kecuali dia dan Nyonya Liu Hua yang dapat mengguncang penghalang tirai darah. Namun, keduanya tidak tahu bagaimana melakukannya. Setelah beberapa tarikan napas, fluktuasi pada tirai cahaya berwarna merah darah berangsur-angsur melambat, dan akhirnya kembali normal. Di sisi lain, perban di tubuh Duan Tong telah dilepas lapis demi lapis. Tubuh telanjang dan lengannya yang tebal berwarna hitam keunguan, dan tertutup rapat dengan pola gelap yang aneh. Itu terlihat sangat aneh. Dengan raungan, dia melayang ke udara, mengangkat tinjunya, dan menghancurkannya di layar cahaya berwarna merah darah. Pola hitam di tubuhnya menyala, dan otot di tangan kanannya yang sudah tebal membengkak. Bintik cahaya bintang muncul di atasnya, dan sebenarnya ada hampir 100 lubang mistik. Dia menggunakan kemampuan ilahi mistik opening arm, dan garis hitam di lengannya menjadi semakin cerah. Gelombang udara panas dihasilkan dari dalam, dan terus-menerus dilepaskan. Hancurkan, mata Duan Tong melebar karena marah, seolah-olah dia adalah reinkarnasi dari seorang asura. Tinju raksasanya terisi penuh dan menabrak patung di depannya. Jangan pernah berpikir untuk membuat masalah. Tepat pada saat ini, teriakan marah terdengar dari samping. Siluet putih melintas. Itu adalah Zhu Ziyuan. Dia langsung muncul di depan Duan Tong, tombak tulang putih di tangannya menusuk ke arah Duan Tong. Suara tajam terdengar saat ujung tombak Zhu Ziyuan langsung memblokir tinju Duan Tong. Gelombang aliran udara yang dahsyat meledak dari titik di mana keduanya bertabrakan, berubah menjadi badai kacau yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu ke segala arah. Tombak tulang Zhu Ziyuan ditekuk menjadi busur besar, dan ujung tombak hampir bengkok ke belakang. Dia mendengus dingin, dan memegang tombak itu erat-erat dengan kedua tangannya.
Lusinan lubang mistik di lengannya menyala pada saat yang sama, dan bahkan lubang bintang di tombak tulang mekar dengan sinar cahaya. Kekuatan bintang yang tak tertandingi meletus dari tubuhnya, dan mengalir ke tombak di sepanjang lengannya. Tombak tulang yang hendak ditekuk tiba-tiba roboh ke depan, dan kembali ke bentuk aslinya. Duan Tong terkena kekuatan ini, dan tubuhnya terbang mundur. Setelah mendarat, Duan Tong tidak berhenti sama sekali. Dia dengan keras menendang tanah dengan ujung jari kakinya, dan sosoknya meledak ke depan sambil menempel dekat ke tanah. Dia kemudian mengayunkan tinjunya ke arah Zhu Ziyuan. Yang terakhir mengangkat tombaknya, dan mengambil inisiatif untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Setelah melihat ini, Zhu Ziqing hendak melangkah maju untuk membantu, tapi dia melirik Xuan Yuanxing yang juga menyerang layar cahaya berwarna merah darah. Segera, alisnya yang anggun berkerut, dan tombak di tangannya juga terangkat, dan dia menyerang. Si Chuan Kong berdiri di samping, dan alisnya berkerut saat dia menonton adegan ini. Dia pertama kali melihat sekeliling situasi, dan kemudian melihat ke arah aula belakang. Dia tampak agak ragu-ragu. Sebelum Han Li pergi, dia mengatakan bahwa dia harus berusaha melindungi dirinya sendiri dan tidak terlibat dalam pertempuran antara kedua belah pihak. Tetapi dalam situasi saat ini, jelas bahwa orang-orang di kota Xuan berada di atas angin. Setelah situasi di dalam formasi merah darah diselesaikan, situasinya akan berubah menjadi lebih buruk, dan dia mungkin akan berada dalam situasi yang lebih berbahaya. Nyonya Liu Hua berdiri di tempat yang sama. Dia tidak menyerang formasi besar, juga tidak menyerang orang-orang di kota lain. Dia hanya mengerutkan kening, dan wajahnya suram. Dia melihat RG di dalam formasi sepanjang waktu, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Di sisi lain, Penatua kota Xuanzi, yang berada di bawah Qin Yuan, juga mencoba menghancurkan formasi, tetapi tidak berhasil. Saat itu, teriakan keras lainnya terdengar. Fang Chan tampaknya dalam posisi kuda. Tiba-tiba, dia menginjakkan kakinya ke tanah, dan lempengan batu di tanah itu langsung terbuka. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan pembuluh darah di wajahnya menonjol saat dia mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Saat raungan terdengar, otot-otot di tubuh Fang Chan mulai mengembang dengan cepat, dan tubuhnya mulai tumbuh dengan cepat. Rambut hitam keras yang tampak seperti jarum baja tumbuh di permukaan tubuhnya, dan lehernya menjadi semakin tebal. Dia berubah menjadi makhluk iblis hitam legam, setengah manusia, setengah babi. Setelah transformasi tubuhnya, matanya menjadi merah, dan gas hitam naik dari seluruh tubuhnya. Aura yang dipancarkannya juga meningkat beberapa kali lipat, dan tidak ada yang berani mendekatinya. Aku tidak menyangka kamu memiliki garis keturunan roh sejati, Cao Ying menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah. Begitu dia mengatakan ini, bahkan Nyonya Liu Hua mengangkat alisnya dan melihat ke arahnya dengan cemberut. Wajah si Chuan Kong penuh kejutan. Namun, setelah melihat-lihat, dia yakin bahwa ini bukanlah garis keturunan roh sejati, tetapi semacam metode yang mengintensifkan garis keturunan iblis yang asli, dan menyebabkan sebagian tubuhnya berubah menjadi makhluk iblis. Sosok Fang Chan tiba-tiba terbang tinggi ke udara, dan ketika dia berada di udara, dia menarik napas dalam-dalam, dan dadanya langsung membengkak. Kemudian, dia membuka mulutnya dan meraung lagi. Raungan melengking yang hampir bisa merobek gendang telinga kerumunan terdengar. Dari mulut menganga Fang Chan, gelombang-gelombang suara yang sangat kuat bersiul, dan menyapu layar cahaya merah darah seperti angin kencang. Layar cahaya merah darah bergetar hebat, dan di bawah tekanan gelombang suara yang sangat kuat, tiba-tiba runtuh, membentuk lubang yang dalam. Cahaya di dalamnya menjadi redup, dan sepertinya itu benar-benar menunjukkan tanda-tanda runtuh. Ketika Nyonya Liu Hua melihat ini, dia hanya bisa mengangkat alisnya sedikit, dan dia tampak sedikit terkejut. Kamu mencari kematian,
Cao Ying akhirnya tergerak saat melihat ini. Sosoknya melintas, lalu menghilang. Detik berikutnya, sosoknya muncul di belakang Fang Chan, dan kelima jarinya membentuk cakar dan mencengkeram bagian belakang jantung Fang Chan. Cahaya merah darah di mata Fang Chan bersinar terang, dan dia bahkan tidak berusaha melawan. Sebaliknya, dia meraung dengan sekuat tenaga, berniat untuk menghancurkan layar cahaya merah darah dengan satu pukulan. Di dalam formasi darah, Edre melirik Fang Chan, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman mengejek. Dia dengan lembut memutar pergelangan tangannya. Patung di bawah Sun Tu tiba-tiba menyala, dan lapisan cahaya merah darah keluar dari sayapnya, dan menyatu ke dalam layar cahaya merah darah. Layar cahaya, yang sepertinya hampir runtuh, dikembalikan ke keadaan semula dalam sekejap. Tidak, Fang Chan meraung tidak jelas, tetapi punggungnya telah mengalami pukulan berat. Cahaya putih keluar dari lengan Cao Ying, dan cahaya putih tampak keluar dari ujung kelima jarinya. Seolah-olah 5 pedang seputih salju telah menembus dada Fang Chan, dan sejumlah besar darah berceceran. Fang Chan jatuh ke tanah, dan darah berceceran di mana-mana. Dia terbaring tak bergerak. Ketika si Chuan Kong melihat ini, dia mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi jelek. Bunuh semua semut ini, dan jangan biarkan mereka mengganggu operasi formasi darah menangis. Saat ini, suara EG datang dari dalam formasi darah. Suara itu sangat dingin, dan terasa jauh dan hampa, seolah datang dari jarak ribuan mil. Ya Master, Cao Ying perlahan mendarat di tanah, dan berkata dengan lantang. Setelah mengatakan ini, dia melirik Fang Chan, yang sedang berbaring di tanah, dan menatap si Chuan Kong dan penatua dari kota Xuanzi. Ketika penatua kota Xuanzi melihat bahwa serangan Fang Chan tidak dapat menghancurkan formasi, hatinya telah berubah menjadi abu. Bola matanya berputar-putar sebelum dia mundur dengan eksplosif dan berlari dengan liar menuju 3 jembatan lengkung batu tempat dia berasal. Ingin pergi, Tuan Kota belum memberikan perintah. Cao Ying mencibir, dan sosoknya melintas lagi. Lebih dari 160 lubang misterius di tubuh penatua menyala, dan dia telah meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, tetapi dia masih bukan tandingan Cao Ying. Sebelum dia bisa menginjak jembatan batu, Cao Ying sudah menyusulnya. Melihat 5 jari Cao Ying hendak meraih punggungnya, tetua itu berhenti, lalu berbalik. Dia memegang pisau pendek segitiga putih di tangannya, dan menusukkannya langsung ke Cao Ying. Kecepatan dia berbalik adalah dunia yang berbeda dibandingkan dengan saat dia melarikan diri. Oleh karena itu, bahkan Cao Ying sangat terkejut. Namun, Cao Ying tidak berniat mengelak. Dia hanya mendengus dingin, dan kekuatan bintang-bintang melonjak dari lengannya. Kelima jarinya diselimuti cahaya bintang putih, dan dia langsung meraih pedang pendek itu. 5 jari Cao Ying menarik kekosongan, dan ruang di telapak tangannya benar-benar terdistorsi. Bilah pendek segitiga ditarik ke dalamnya, dan langsung dipelintir. Tetua dari kota Xuanzi mengambil kesempatan untuk mundur, dan ujung kakinya menyentuh pagar pembatas jembatan batu. Tidak hanya dia tidak terus melarikan diri, tetapi sosoknya melewati Cao Ying, dan langsung mendarat di samping si Chuan Kong. Ketika Cao Ying menoleh untuk melihat, matanya menjadi dingin, dan dia mencibir, jadi begitu. Dia melihat bahwa Fang Chan, yang baru saja terluka parah olehnya, sedang berbaring di kaki si Chuan Kong, dan yang terakhir menuangkan pil merah ke mulutnya. Penatua Hu, Anda telah bekerja keras, si Chuan Kong berdiri tegak, dan berkata kepada penatua dari kota Xuanzi di sampingnya. Penatua Hu hanya menggelengkan kepalanya, dan tidak berbicara. Sepertinya kau yang menyuruhnya menarikku, agar kau bisa menyelamatkan bocah berwajah babi itu. Cao Ying bertanya dengan ekspresi dingin. Tuan Kota Ecu sudah mengatakan untuk membunuh mereka semua, dan dia masih tidak mengizinkan kita untuk berkumpul bersama. Ekspresi si Chuan Kong tidak berubah, dan dia bertanya dengan dingin.